Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab bagaimana tata cara sholat gerhana. Pada bab 4 kali ini kita akan membahas sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk pertemuan yang pertama kita khusus untuk membahas bab sholat gerhana. Apa saja tujuan pembelajaran pada kali ini? Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan dalilnya. Kemudian siswa dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam sholat gerhana. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat gerhana. Baik, untuk pengertian sholat gerhana, sholat dua gerhana disebut dengan sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat khusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukum untuk sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Adapun dalil sholat gerhana adalah an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani lil mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat gerhana yaitu yang pertama, waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana sedang berlangsung. Yang kedua, sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama. Yang ketiga, dilakukan sebanyak 2 rakaat dan setiap rakaat melakukan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Kemudian yang keempat, bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan dan dilirihkan pada saat gerhana matahari. Dan yang kelima, bacaan ayat atau surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan ketentuan yang terakhir, selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Untuk yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surat yang panjang. Yang kelima, rukuk dengan memanjangkan rukuknya. Yang keenam, iktidal, bangkit dari rukuk, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surah yang panjang. Yang ketujuh, rukuk yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek dari rukuk yang pertama. Yang kedelapan, iktidal kedua pada rakaat pertama.
yang ke-9 sujud, dan yang ke-10 duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 sujud yang kedua. Yang ke-12 bangkit dari sujud mengerjakan rakaat yang kedua. Yang ke-13 tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Untuk mempermudah mengetahui tata cara pelaksanaan sholat gerhana, berikut contoh gerakan sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana diawali dengan niat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat di dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan membaca doa ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Kemudian membaca doa ruku. Setelah doa ruku, bangkit dari ruku atau i'tidal. Kemudian membaca doa sujud. Setelah sujud, membaca doa di antara dua sujud. Dilanjutkan dengan membaca doa sujud, kemudian bangkit dan mengerjakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Setelah selesai rakaat yang kedua, yaitu tasyahud akhir, dan kemudian diakhiri dengan salam. Pembelajaran pada kali ini tentang sholat gerhana dengan mengetahui pengertiannya, dalil-dalilnya, ketentuan-ketentuannya, dan tata cara sholat gerhana. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.